jajan. Bukan, yang utama tuh supaya harus standby sebelum dosen ada gitu. Gitu sih. Kan tugas utamanya itu. Iya benar. Sebagai mahasiswa. Nah, bisa. Ya, sip. Singkat aja judulnya ya, meskipun ya. Surat permintaan narasumber panjang. Lagi hangat ya. Mohon maaf kalau agak rame. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol sore atau bincang sore, mengangkat tema yang sedang hangat dibicarakan. Jadi ada banyak juga yang mengadakan semacam ini, live Instagram, kemudian webinar mungkin ya, terkait dengan fenomena ini. Kita akan bicara tentang fenomena fetish yang lagi ramai dibicarakan, lagi viral ya, untuk dibahas gitu. Nah, kita hari ini nih menariknya karena ada dua orang psikolog yang dari bidang berbeda ya. Kita akan bahas dari perspektif klinis dan dari perspektif sosial ya, Ibu Dina ya, juga secara umum gitu ya terkait dengan fenomena. Aduh, rame. Minta tolong boleh? Kakak, minta tolong rame ya? Boleh ya? Soalnya sore kan jadwal bermain. Aduh, mudah-mudahan kedengeran ya, agak-agak annoying suara-suaranya. Oke, ini mungkin teman-teman tertarik ini terkait dengan viralnya satu kasus yang melibatkan seorang mahasiswa yang memiliki keunikan terkait dengan aktivitas seksualnya gitu ya, yang kemudian ada orang yang speak up, yang pada akhirnya ini menjadi viral gitu. Tetapi di sini kita tidak akan membahas secara langsung mengarah kepada kasus tersebut. Kita akan bahas secara umum saja fenomena terkait dengan fetish ini. Mungkin sebagian orang fetish ini sesuatu yang baru mungkin ya, karena aneh gitu. Dan ini apa termasuk gangguan psikologis atau enggak? Nah, tuh ada tuh pertanyaan, fetish itu apa dulu sih katanya gitu. Mungkin Ibu Dina mau coba menjelaskan terkait dengan fetish itu. Ya tadi mungkin banyak orang yang sebelumnya nggak familiar dengan istilah fetish, ataupun bahkan mungkin psikolog juga, karena ini termasuk yang sudah ada sebenarnya dari dulu. Tapi tertutup. Biasanya kan gini, ketika ada satu kasus gitu, baru ter-up gitu ya, baru itu yang rame. Kemarin sempat pedofilia, ya kan, pedofilia rame, terus sempat ada exhibition pada saat itu kan, itu juga rame. Padahal sebenarnya kalau di psikologi, mungkin kalau kita belajar tentang psikologi klinis gitu ya, mau itu jurusan apapun, nanti pada saat ngambil psikolognya pada saat di S1 itu udah dikenalkan terkait tentang gangguan-gangguan gitu ya. Nah, baru tadi saya ngecek, mungkin ini juga hikmah pandemi ya, salah satunya sudah mulai banyak juga tulisan-tulisan ilmiah terkait tentang gangguan-gangguan ini gitu. Salah satunya fetish ini yang lagi sudah ada yang masuk di ResearchGate dan sebagainya, udah luar biasa. Padahal mengupdate kasus itu tadi, kasus yang terbaru kemarin, walaupun dia bahas secara umum. Baik, tadi kalau agak ilmiah. Ini ya enggak, buat teman-teman S1 juga sebenarnya harus seperti itu. Kita harus bisa jadi mencari sumbernya yang dari mana nih gitu, gitu. Makanya tadi TikTokan sama Bu Mahdia juga, mungkin saya tidak akan membahas dari sisi klinisnya karena saya bukan psikolog klinis gitu ya. Kebetulan saya psikolognya psikolog pendidikan gitu, tapi ketika ngambil sekarang kuliah laginya itu di psikologi sosial, mungkin akan kita bahas juga ada di sisi-sisi sosialnya gitu. Nah, kalau terkait tentang apa sih itu fetish, kita dulu sebelumnya akan berbicara dulu terkait tentang parafilia mungkin. Ini juga asing didengar. Kita biasanya akan membahas langsung
gangguan-gangguannya gitu. Padahal sebelumnya itu adalah merupakan, kalau secara garis besar itu ada namanya parafilia. Para itu penyimpangan, filia itu bisa diartikan cinta atau ketertarikan gitu. Sehingga ketika parafilia itu digabung, maka ada penyimpangan terkait ketertarikan. Dalam hal ini diasosiasikan lagi ke arah seksual. Seperti itu. Nah, banyak jenisnya. Mungkin tadi salah satunya juga ada yang sudah kita sebutkan, ada exhibition, bagaimana ketika dia merasakan rangsangan seksual yang luar biasa ketika memperlihatkan alat kelamin. Ada lagi seksual, saya harus contekan nih karena banyak dia dari namanya mirip-mirip gitu. Ada seksual sadism gitu, ada salah satunya fetishism ini yang sekarang lagi rame. Nah, sekarang apa sih fetishism itu? Kalau secara umum sih kita mungkin lebih gampangnya dikatakan nih fantasi atau rangsangan seksual pada kalau melihat benda-benda mati. Nah, kalau kita mengkaitkan, misalnya lebih gampang mungkin mahasiswa membayangkan kalau mengkaitkan dengan kasus yang kemarin gitu. Benda matinya apa? Dua sih, kita pernah bahas ya Bu Mahdia ya di grup. Ini kaitannya apakah ketika manusianya yang terdiam atau kain jariknya gitu. Ada dua kemungkinan itu, namun berfokusnya adalah fantasi dan rangsangan seksual pada benda-benda mati gitu. Bisa jadi sepatu atau kalau pakaian dalam sebenarnya nggak aneh ya kalau pakaian dalam, karena pakaian dalam kan menggambarkan secara seksualitas gitu ya. Tapi ada juga yang hal-hal abnormal lainnya, misalnya melihat sepatu aja terangsang, melihat kaki terangsang dan sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin bisa kita cermati atau bisa kita maknai sebagai fetishism gitu. Mungkin Wahdia mau menambahkan? Oke. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dina, memang fetishism itu terkait dengan fantasi. Fantasinya ini memang merujuk kepada kepuasan seksual gitu ya. Betul. Uniknya di fetishism ini, di fetistik dia ada dua sebenarnya, ada fetis dan ada gangguan fetis. Betul. Jadi kalau fetis itu dia lebih kepada fantasi terkait dengan benda-benda mati ataupun bagian tubuh yang itu sebenarnya tidak ada unsur seksualnya. Tidak menggambarkan seksual, betul. Tidak ada menggambarkan seksualnya gitu ya, tapi dia terangsang gitu. Contohnya adalah misalnya seperti tadi lihat kaki perempuan gitu ya, dia terangsang secara seksual gitu. Kemudian dia lihat jari-jari kaki, itu fetis termasuk ke dalam fetis. Bedanya dengan fetis itu sebagai gangguan adalah dia cirinya harus memenuhi dari ciri fetishistic disorder ini, dia harus punya stres. Jadi dia harus punya problem klinis memang sebelumnya. Artinya stres yang terkait apakah itu pekerjaan, trauma masa lalu gitu. Dan itu akhirnya merujuk kepada fantasi seksualnya itu. Beda halnya orang yang fetis ya, artinya bukan gangguan. Fetis itu adalah secara umum memang hampir setiap orang itu memiliki fantasi seksual sendiri. Ya, betul. Dan berbeda gitu. Nah, apakah ini menjadi gangguan atau tidak, kita harus melakukan assessment lebih lanjut. Kita nggak bisa merujuk pada yang kasus kasus yang fetis jarik itu karena memang kita tidak mendalami langsung pada kasus. Betul. Ya. Gitu. Jadi lebih lebih harus digali lagi sebenarnya ya. Maksudnya untuk kita bisa ya, salah satu ya senjatanya teman-teman psikolog semua ya, maksudnya kita ya tetap harus melakukan asesmen sebelumnya, apa-apa saja kan yang menjadi latar belakang itu, sehingga kita bisa menegakkan diagnosa. Sehingga idealnya nih sebelum kita melihat fakta-fakta yang ini, kita memang tidak dulu untuk melakukan diagnosa. Karena sekarang ramai kan sebenarnya ya, langsung mengarah pada jadi langsung sebenarnya waktu itu aku juga tidak termasuk yang update, cuman melihat Bu Mahdia, seingat saya ada beberapa dosen-dosen UIN yang di PEK mahasiswa, sehingga jadi oke, kita cari tahu informasi ini gitu ya, untuk update ini aja gitu.
kaitannya dengan fetish juga kan sebenarnya kalau berbicara tentang berbicara dengan hubungan seksual, ada yang dia bisa melakukan hubungan seksual seperti biasa, udah terjadi hubungan seksual, tapi di sekitarnya dia harus ada benda-benda yang tadi bisa memunculkan atau meng-up jadi secara seksual jadi terangsang gitu. Terstimulasi ya, terangsang. Terstimulasi seperti itu. Wow. Jadi banyak sih yang harus kita lakukan tadi seperti kata Bu Mahdia ya, bahwa ada kriteria diagnostik yang sebelum itu simptom-simptomnya ya harus ada dulu. Kita bisa menegakkan diagnosa apa sudah mengarah pada gangguan, perlu penanganan lanjut atau seperti apa gitu. Ya, betul. Jadi menjadi bagian dari gangguan fetis ini menjadi bagian dari parafilia itu tadi ya. Jadi ada banyak gangguan terkait dengan parafilia disorder ini gitu. Iya. Nah, di 2015 itu masuk di PPDG, nggak sampai gangguan belum sih? Maksudnya masuk waktu di 2015 di PPDGJ atau di DSM 5 itu masih mungkin seiring waktu gitu jadi bergeser gitu. Biasa ya kalau itu kan ada nanti revisi dulu seperti kasus bukan kasus diagnosa ini ya terkait tentang sesama jenis. Itu sebelumnya gangguan. Di DSM 4 udah enggak kan? Maksudnya ada update-update yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudut pandangnya lebih kepada, kalau kita berbicara itu sudut pandangnya ke sosial. Nah, apakah itu normal dan nah, ukuran normal dan abnormal. Ukuran normal dan abnormal secara sudut pandang sosial gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Kita belum berbicara masalah kaitannya dengan agama ya. Ini masih kita berbicara kaitannya tentang secara biologis, secara psikologi. Jadi kalau mungkin teman-teman HMJ bisa lagi tuh nanti dijadwalkan. Di inquiry, dijadwalkan. Maksudnya ketika kita membahas tema penyimpangan secara sudut pandang keislaman itu seperti apa gitu. Nah, kalau sudut pandang sosial tadi, ketika kita beracuan pada acuannya teman-teman di psikolog saja, atau teman-teman psikiatri saja ya, PPDGJ, DSM itu berkembang, ada yang sebelumnya dianggap gangguan, terus ketika keluar lagi edisi revisinya, itu udah tidak lagi masuk dalam gangguan gitu ya, gangguan tadi itu kaitannya sosial sekali itu. Bagaimana kejadian itu atau kondisi itu atau peristiwa itu dianggap sudah tidak lagi abnormal di masyarakat gitu. Jadi kalau menurut secara sosialnya fenomena fetis ini seperti apa ya Bu Dina? Kalau menurut budaya ya, karena ini memang lagi ramai juga gitu dibicarakan. Iya. Kalau kita menelisik lagi, mungkin latar belakang ya berkaitan penyebab fetis tadi juga sudah disinggung sedikit. Ini besar kemungkinan ada unfinished business di dalam dirinya, entah itu apakah ada faktor tidak dianggap, misalnya ada faktor dendam, faktor kehidupan masa kecil yang tidak menyenangkan berkaitan dengan figur orang tua dan sebagainya, itu perlu digali lebih lanjut. Cuman yang perlu secara garis besar pasti ada unfinished business entah di keping mananya gitu ya, entah di keping mananya. Nah, kalau secara sudut pandang kognitif kan itu sudah pasti ada distorsi secara kognitif. Nah, distorsi distorsi itu apa ya? Aduh ini. Mungkin ada mata kuliah. Ya di follow menurutnya saya. Distorsi itu apa ya? Ya ada kesalahan berpikir gitu ya secara kognitif. Kenapa sih misalnya ini kita tidak berbicara dulu tentang kaitannya dengan parafilia tadi. Misalnya orang takut dengan pohon besar gitu. Ternyata ada distorsi kognitifnya adalah dia menganggap pohon itu seperti mau menerkam gitu.
Karena dia melihatnya seperti itu. Nah, itu kan proses kognitif dia yang mencerna seperti itu. Maka ketika dia sudah merasa itu mengganggu dan dia ditangani secara profesional, maka itu yang harus kita luruskan gitu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya terjadi. Cuman balik lagi, kita perlu tahu di bagian mananya yang perlu kita luruskan itu ya gitu ya. Ya, kalau teman-teman menganggap ya Bu Dina sama Bu Mahdia nggak bisa menyimpulkannya karena tadi sama halnya dengan dokter, sama halnya dengan psikolog, kita tidak boleh mengeluarkan statement atau diagnosa apapun sebelum kita melihat fakta-fakta, data-data, atau misalnya kita tahu atau menangani langsung. Kalaupun tidak menangani langsung, kita lihat rekamnya atau seperti itu ya Bu Mahdia. Walaupun itu sebenarnya jarang sekali untuk bisa boleh disebarluaskan karena sifatnya konfidensial itu ya. Rahasia. Oke. Nanti tanyain lagi ya. Konfidensial itu apa gitu ya. Boleh loh sambil menanya-nanya nih teman-teman. Ya, nih, boleh. AMJ banyak ya. Kalau gangguan dalam, saya bacakan ya. Kalau gangguan dalam tergantung masyarakat. Terus di klinis gimana Bu? Apa ada perbedaannya? Kalau gangguan dalam sosial tergantung masyarakat. Kalau di klinis gimana Bu? Apa ada perbedaannya? Sebenarnya Ibu Dina mungkin dulu mau memberikan. Silakan Bu Mahdia. Ya kalau saya sih sama kayak tadi penjelasannya, kalau kita punya ada yang namanya DSM, ada yang punya namanya PPDGJ untuk panduan-panduan itu gitu ya. Yang sifatnya boleh dikatakan itu memandu kita untuk bisa mendiagnosa sesuatu gitu, simptom-simptomnya apa saja gitu. Kalau hanya misalnya data itu kita dapatkan berupa dia membungkus orang dengan pakai kain jarik gitu ya, kain jarik, terus tidak ada data lainnya atau simptom yang mengikuti, itu juga menurut saya saya tidak berani untuk mendiagnosa itu fetishism gitu. Dia silahkan. Ya kalau di sosial dia punya norma sendiri ya, ada norma-norma dan ada abnormal gitu ya. Nilai-nilai justifikasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berlaku di masyarakat. Iya, apakah itu adat istiadat, apakah itu terkait dengan norma itu tadi sendiri. Betul. Ya. Nah, kalau di klinis itu memang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dina, bahwa kita sudah punya panduan untuk bisa mengarahkan pada ini adalah gangguan, ini bukan gitu. Jadi kita udah punya pakem. Apakah itu suatu masalah psikologis yang termaksud di dalam yang ada di dalam gangguan, atau memang fenomena psikologis, permasalahan psikologis terkait dengan sosial gitu. Kadangkala ada persoalan problem sosial yang itu belum tentu juga ada di pedoman kita sebagai orang klinis gitu, di PPDG ataupun di DSM-5 yang kita pakai gitu ya. Dan waktunya pun kan kita tidak bisa hanya sekali waktu kan ya Bu Mahdia ya. Maksudnya ada rentangan waktu, ini 3 bulan berturut-turut misalnya, ini menetap dan sebagainya, baru bisa kita diagnosa kan, seperti itu ya. Betul, kalau dari klinis gitu. Jadi ini juga mungkin salah satu bisa membantu meluruskan pemikiran teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa S1 ya, untuk tidak serta-merta ketika kita melihat satu kondisi kita ikut memberikan label, sebelum kita, yang paling gampang sih mahasiswa ya searching aja dengan mahasiswa nih ya, dengan istilah-istilah ilmiah gitu. Kita coba cek ini apa, biar kita, walaupun secara kompetensi mahasiswa S1 belum bisa untuk mendiagnosa, tapi minimal jadi tahu lah gitu ya. Oh iya ya, berarti ini simptom ini muncul nih, ini ada nih gitu. Iya. Itu boleh ya. Itu sebagai modal sih ya. Nanti betul, modal. Ada kelanjutannya gitu. Betul. Betul ini yang dimaksud dengan gangguan tertentu.
Gitu. Ada lagi nih Ibu Dina, silakan teman-teman nanti bertanya di ada kolom pertanyaan, ya ada yang tanda tanya. Sekarang udah canggih ya, ada kolom pertanyaan yang muncul gitu. Ini dari Alwi deh, mahasiswa PI. Pengaruh lingkungan seperti apa yang membuat seseorang seksualnya condong ke fetis? Oke, pengaruh lingkungan seperti apa katanya? Tadi sudah lingkungan yang aku duluan ya. Aku duluan. Iya tadi. Ini bahas senior loh, bahas senior. Jadi ya, kalau dari beberapa literatur yang dibaca sih, maksudnya kaitan itu sama dengan kita kalau berbicara tentang psikologi abnormal pasti ada latar belakangnya. Kalau kita berbicara pendekatannya Freud, ada yang Freudian nggak ini? Nah, kalau Freud kan apa sih maksudnya rangsangan seksual itu prinsipnya kan itu pemenuhan id ya. Id itu untuk mendapatkan satu prinsip kenikmatan ya, pleasure principle ya. Nah, itu kalau kita berbicara pendekatannya di psikoanalisa, maka itu adalah kejadian masa lalu. Gitu lah. Tapi kalau kita berbicara misalnya behavior, humanis bisa jadi tadi distorsi kognitif gitu. Tinggal sebenarnya kita mau memandangnya dari sisi apa. Memang kebanyakan kalau dari literatur yang dibaca sih dia efek dari itu tadi unfinished business di bagian kepingan-kepingan kehidupannya ya. Apakah itu di masa lalu, apakah misalnya peran ayah yang terlalu dominan misalnya hingga jadi Oedipus kompleks, itu banyak sih yang bisa digali dari yang maksudnya tidak bisa serta-merta kita harus mencari dan mengasesmen itu banyak untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya gitu. Itu sih Bu Mahdia. Mungkin Bu Mahdia mau menambahkan? Ada pernah dapat klien nggak? Atau pernah dapat maksudnya contoh kasus gitu yang kaitannya dengan gangguan seksual? Kalau gangguan seksual sih kalau fetis ini belum pernah memang kalau kayak homoseksual, lesbian gitu aja gitu ya. Mungkin lebih apa ya, mereka lebih open gitu untuk lebih terbuka. Lebih terbuka. Nah, kalau dulu kalau terkait dengan pertanyaan tadi, lingkungan yang seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang berperilaku seksual tertentu ya, tidak hanya fetis, itu memang kita tidak bisa menspesifikkan seperti apa lingkungannya, tetapi ya itu tadi, lingkungan yang memang membuat seseorang atau individu itu menjadi distres. Apapun bentuk lingkungannya, apabila itu dimaknakan sebagai sesuatu yang membuat dia tidak menyenangkan ataupun adanya distorsi kognitif tadi pada akhirnya gitu, apapun itu, karena setiap orang pasti punya pengalaman subjektif yang itu tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Persoalannya adalah proses pemaknaan itu tadi, pemaknaannya benar apa enggak, positif atau negatif gitu, yang kemudian membuat dia berperilaku tertentu ke depannya. Betul. Kalau bicara tentang kasus, mungkin Ibu Dina pernah menangani kasus yang serupa? Jadi ingat sih kasus ini juga, kasus yang kemarin di luar negeri itu kasus siapa? Siapa namanya? Rehat Sinaga. Ya. Nah itu juga kan kasusnya itu kemarin kan banyak dibahas terkait tentang Sodom ya, itu ya, sodomia. Benar nggak sih? Tapi kalau misalnya kita runtut lagi, misalnya di parafilia itu ada loh, misalnya salah satunya aku tadi catat apa ya, voyeurism, dorongan seksual yang mengakibatkan yang dorongan seksualnya itu muncul ketika melihat ketika melihat orang yang mau ini tidak berdaya, misalnya apakah dia sedang tidur, apakah dia sedang dalam pengaruh obat-obat terlarang. Bisa jadi sebenarnya kalau dirujuk dirinci-rinci lagi, sebenarnya tidak cukup hanya perilaku sodomi saja gitu. Ada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau
Terus ingat lagi beberapa tahun ke belakang, ingat banget itu dulu waktu zaman ngekos di Malang, ya, tapi kosan sebelum kita satu rumah waktu itu. Ngekos di Titu. Di Titu itu kan aku kosnya di agak marah ke belakang. Itu setiap pagi selalu ada laki-laki yang berdiri di situ. Karena pemandangannya tuh kan ke mana namanya, ke gunung, ke sawah-sawah. Di sawah itu pasti ada yang berdiri laki-laki pagi. Jadi kita buka pintu seret gitu, karena langsung pemandangan terbuka. Itu sudah ada kayak gitu. Ketika ada yang keluar, maka dia langsung exhibition tadi, memperlihatkan alat kelamin. Ketika kita berteriak, kita merasa jijik, kita mengeluarkan perilaku-perilaku yang tertangkap kamera, itu adalah satu kesenangan bagi dia gitu. Nah, ketika di psikologi semakin tahu, maka ketika kondisinya seperti itu, tiap pagi itu ada ya. Tiap pagi ada, dia udah keluar dari kamar nih. Itu ada dan orangnya muda dan gak jelek-jelek amat gitu. Dan gak jelek-jelek amat. Maksudnya kalau karena gini, kalau misalnya jangan dibayangkan mereka akan kelihatan secara fisik ya kondisi ini gitu. Karena kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak ketahuan ada hal yang berbeda dari mereka gitu. Jadi udah setelah itu kita akhirnya di kos-kosan itu sudah mulai terbiasa dalam tanda petik. Berarti ketika keluar kamar kita pasang aja handuk, udah jalan aja lurus gitu. Jalan aja menuju kamar mandi, nggak perlu lihat ke arah sawah, dicuekin aja. Dan perilaku exhibition yang beberapa kali aku temui itu sih tidak sampai mengarah kepada hal-hal yang dalam tanda petik dia menyerang gitu. Karena tadi kalau exhibition kan kita tandai bahwa kesenangan dia adalah ketika orang itu bereaksi shock ketika apa yang dia perlihatkan itu kita respon gitu. Entah itu teriak, entah itu jijik dan sebagainya, itu kenikmatan seksualnya ada di situ. Memang ya itu kalau sudah seperti itu kan sifatnya gangguan lah ya gitu ya. Cuma tadi akhirnya terbiasa karena di psikologi itu akhirnya mulai belajar, oke. Berarti kita tidak perlu merespon yang terlalu berlebihan. Tapi kalau secara kasus sih, secara khusus tidak pernah mendapatkan. Cuman benar kalau kasusnya yang sejenis itu banyak sekarang. Cuman kebanyakan dari mereka ya tadi itu biasanya sudah berbicara pada pengaruh sosial lagi, lingkungan. Karena mereka bertemannya dengan sesama mereka, biasanya ada perkumpulannya, mau keluar dari situ tapi terikat gitu. Itu yang biasanya terjadi. Iya, karena itu tadi ya, terkait dengan normal sosial itu mungkin dia akhirnya lebih clear gitu antara normal dan abnormal. Sedangkan fetish ini kan kaitannya dengan fantasi ya, jadi maksudnya urusannya dengan diri dia sendiri, apakah dia bisa kontrol fantasi itu atau enggak gitu. Kalau dia nggak bisa kontrol dan itu harus melibatkan orang lain, ya mungkin itu bisa jadi gangguan, dan itu juga harus memenuhi si kriteria DSM-5 tadi gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, apa sih bedanya penyimpangan dan gangguan gitu? Apa Bu Madia? Sebentar mau merespon dulu nih, katanya Bu Yulia pernah juga melihat tadi yang, karena Bu Yulia kan sering nginap di kosan aku. Jadi katanya pernah melihat si pemuda itu yang exhibition itu. Oh iya. Ya karena kita satu mater ring ya. Iya betul. Jadi fenomena yang ada dulu tuh sampai ke angkatan saya juga dapat informasi masih ini ya, yang sampai sekarang ya. Betul. Oke. Balik ke pertanyaan, indikator supaya apakah itu termasuk penyimpangan atau gangguan. Penyimpangan ini kaitannya dengan normal dan abnormal itu tadi ya, dengan normal sosial itu tadi, itu adalah penyimpangan. Artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan normal itu adalah berarti menyimpang gitu. Nah, kalau gangguan itu dia harus punya kriteria. Itu harus terpenuhi. Kayak misalnya kita mengatakan seseorang itu mengalami voyeurism, masochism, ataupun sadistik atau fetishistic disorder gitu. Itu harus
minimal 6 bulan dia melakukan itu secara berulang dan itu konsisten dengan seperti itu gitu. Dan kita harus lihat juga secara detail apa sebenarnya yang membuat dia puas. Tadi kan kita nggak tahu ya kalau yang fenomena fetish jari tadi apakah ketika diikat itu menggelinjang seperti itukah yang dia inginkan gitu. Apakah itu yang membuat itu muncul kepuasan seksual atau dia lihat dia nggak berdaya kain jaritnya atau kain jaritnya gitu. Karena fetish itu ada media dan ada satu lagi itu caranya kalau nggak salah. Betul. Jadi harus dilihat apakah media itu yang membuat dia terangsang secara seksual atau proses dalam hal pemuasan seksualnya itu yang yang menjadi sesuatu yang bisa memuaskan dia secara seksual. Apakah tadi ada juga nih pertanyaan? Mungkin Ibu Dina mau menambahkan dulu terkait penyimpangan dan gangguan ini? Ya, sama sih seperti itu. Ya tadi kalau dilihat dari normal abnormal itu ya, normal abnormal itu penyimpangan dari hubungan sosial. Normal abnormalnya ya berarti nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut gitu. Tapi kalau sudah arahnya gangguan itu klinis itu tadi seperti yang sudah kita bahas berulang-ulang ada kriteria tersendiri, itu ada panduannya teman-teman psikolog, terutama psikolog klinis yang pegang gitu ya, yang kriteria itu harus muncul dulu berapa kriteria terpenuhi dan berapa waktu terpenuhi. Ya kan ya seperti itu. Ya kan ya, maksudnya perlu ini nih, perlu approval dari psikolog klinis betul kan? betul. Terus ada juga nih pertanyaan, apakah fetish ini terjadi pada laki-laki saja? Kalau dari ini baru sih ya, aku baru baca dari ini. Karena nih kerjaan teman HMD nih ngasih tugas gitu ya, ngasih tugas di mahasiswa di nun jauh di sana. Biar prevalensinya memang engagementnya ke jurusan ya. Jadi harus apa namanya? Iya. Ya kan tadi seangkatan kan, mereka 2018, aku juga 2018. Oh iya benar. Satu angkatan dong. Angkatan. Kakak aja manggilnya boleh. Menolak tua. Jadi itu kalau yang dibaca tadi prevalensinya memang kebanyakan laki-laki. Tapi kalau berbicara itu biasanya selalu ada saja sih yang pengecualiannya ya untuk data perempuan. Tapi belum sampai jauh sih Medi. Cuma tadi melihat data kebanyakan dari yang mengalami ini adalah laki-laki gitu. Iya. Lebih banyak memang jadi prevalensinya laki-laki gitu ya. Prevalensinya laki-laki, jadi belum bisa sampai karena belum mengkaji lebih dalam. Maksudnya kaitannya kenapa laki-laki dan sebagainya itu tadi belum sampai segitu. Cuman dari data dari tadi beberapa kajian ilmiah sudah dibaca itu tadi yang berbunyinya laki-laki kebanyakan untuk fetish. Mungkin kalau secara menambahkan ya Ibu Dina. Jadi kalau secara common sense tapi berdasarkan data ilmiah juga sebenarnya ya terkait dengan kepuasan seksual sebenarnya. Keterbukaan akan kepuasan seksual ini perempuan itu sekitar 60% aja yang mengalami memang kepuasan seksual. Sedangkan laki-laki ini dia 90%. Lebih dari 90% itu dia kalau berhubungan seksual itu mencapai kepuasan gitu. Mungkin kalau kita tarik satu benang merah garis kenapa satu garis gitu ya terkait dengan kenapa akhirnya prevalensi laki-laki itu lebih banyak, karena itu tadi pertama terkait dengan fantasi ya. Fantasi umumnya memang keterbukaan itu tadi, keterbukaan tentang pengetahuan seksual. Meskipun saya tidak bisa mengatakan juga bahwa pengetahuan seksual laki-laki itu udah tepat atau belum ya, tapi terkait dengan kebutuhan keterbukaan akses untuk seksual itu kalau menurut penelitian memang lebih banyak laki-laki. Mungkin kita bisa dan lihat itu ya, juga kaitannya dengan orientasi ya.
Orientasi, kalau laki-laki mungkin orientasinya lebih ya tadi kepada kepuasan. Kalau perempuan itu tadi dari data misalnya 60% itu yang tidak mengalami kepuasan karena orientasi mereka yang mengalami. Ya, berarti ada sisa 40 perbandingannya antara laki-laki dan perempuan itu 90-60 ya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena tadi perempuan itu biasanya melibatkan banyak hal, nyaman dulu, perasaan dulu, emosi dulu, sehingga bukan tujuan satu-satunya di kepuasan itu gitu. Sedangkan kalau laki-laki itu memang sudah secara kodratnya seperti itu. Itu kenapa mungkin tadi kalau Muhammadiyah mengatakan, kenapa Muhammadiyah tadi mengatakan kalau gitu. Betul. Kalau kita kalau perempuan itu kan ketika misalnya nggak usah inilah tidak tidak kita PDKT aja misalnya. Kalau merasa tidak nyaman kita nggak akan bercerita. Kalau laki-laki mah dia baik sama semua orang. Ya kan karena dia tadi memukul rata semua orang karena dia mainnya di kognitif gitu. Betul, makanya mungkin secara imajinatif mungkin prevalensi laki-laki lebih tinggi gitu karena mainnya betul. Di imajinasi, di fantasi betul. Itu tadi. Gitu. Ada lagi ya, pertanyaan. Ini lihat sampai waktunya gimana ya Ibu Dina? Tadi mulai aku tidak ngecek nih, jangan-jangan tiba-tiba habis loh. Iya. Tadi jam berapa mulainya? Tadi jam 4:30 mungkin ya, kayaknya sih 4:30. 5 menit sebelum setengah. Berarti tinggal ini berapa menit? Sih 20 menit. Tiba-tiba terputus. Silakan bagi yang mau bertanya nanti itu tiba-tiba stop. Hilang. Ada seorang perempuan, ini dari Puspaga Wasaka Provinsi Kalsel. Ada pertanyaan. Seorang perempuan usia 16 tahun di waktu kecil usia 9 tahun pernah lihat video porno. Sehingga akhirnya kejadian itu membuat merasa ketagihan dan di lain waktu mencari tahu bagaimana mencari kepuasan, mungkin ketagihannya itu di video porno. Ya. Oke, Ibu Dina sering nih mendapatkan kasus-kasus klien anak dengan adiksi. Ya itu kaitannya kan dengan ketagihannya sebenarnya. Yes. Dengan ketagihannya. Jadi bisa aku belum menemukan namanya apa kalau ketagihan misalnya dengan itu adiksi aja sih misalnya kita ya mau adiksi itu narkoba, film porno, terus gadget dan sebagainya secara prinsip sebenarnya sama. Ya. Sama gitu ya, secara prinsip sama ketika tidak melakukan itu ada merasa tidak nyaman dan sebagainya. Namun ini berbeda dengan misalnya gangguan tadi yang kita bicarakan terkait dengan gangguan seksual, itu bisa jadi juga justru bukan karena ketagihannya itu, tapi mungkin pernah melihat dalam tanda petua berhubungan seksual misalnya. Ya kan, anak kecil bisa jadi mempersepsi atau mengasosiasikan hubungan seksual orang tuanya itu sebagai bentuk penyiksaan. Nah misalnya kan, dia nggak tahu ya, maksudnya tidak tahu, hanya melihat secara pandang mata, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau dikatakan tadi kayak itu lebih kepada adiksinya itu yang harus diintervensi ya. Iya. Nah itu. Jadi ya, belum tentu dia apakah dia menjadi salah satu faktor penyebab gangguan fetis katanya gitu. Belum bisa kita pastikan. Belum tentu. Bisa jadi dari sekian banyak parafilia yang ada tadi, salah satunya mungkin ada misalnya. Tapi kebanyakan kasus-kasus yang seperti itu adalah dia cukup melihat film porno, misalnya karena adiksi tadi, ketagihan. Setelah itu biasanya diikuti oleh perilaku-perilaku, misalnya kalau laki-laki misalnya dia masturbasi. Dan sebagainya gitu. Ketika atau misalnya kalaupun ada lagi dia sudah melakukan perilaku seksual aktif, bisa jadi tadi susah mendapatkan kepuasan atau berganti-ganti pasangan. Banyak hal sih yang bisa terjadi ya. Banyak kemungkinan dari parafilia tadi kalau kita kaitkan dengan adiksi film porno yang dilihat dari usia dini itu tadi, banyak kemungkinan dia bisa menjadi apapun. Jadi sebenarnya adiksinya itu yang harus kita intervensi ya. Gitu. Sasaran utamanya di adiksinya itu selesaikan gitu. Betul, ya. Betul. Apakah itu menjadi gangguan fetis atau enggak, itu ya bisa kita cegah gitu. Nah, artinya gini, kalau seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu kriteria untuk dikatakan dia fetis
artistic disorder atau gangguan fetis, itu dia harus punya distress. Jadi harus punya distress dulu di masa lalunya gitu, di sebelumnya terkait pekerjaan, pola asuh, kemudian trauma masa kecil, itu harus ada distressnya dulu yang kemudian kita bisa mencoba untuk menggali lebih lanjut apakah itu yang menyebabkan dia mengalami fetistic disorder. Betul. Ya, jadi harus di-stress dulu. Kalau hanya video porno, saya pikir yang patut diselesaikan adalah adiksinya itu, gitu, agar dia tidak menyimpang pada akhirnya. Apakah itu dia nanti menjadi hypersex atau dia menjadi homoseksual, gitu, dan lain sebagainya. Banyak sih ya. Atau hyper tadi. Kebanyakan sih hyper ya, kebanyakan yang kalau kondisi-kondisi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ada beberapa gangguan terjadi sekaligus dari satu orang itu gitu. Iya. Kalau intervensi ada banyak sih sebenarnya ya. Intervensi juga banyak. Mungkin ya salah satu disebutkan oleh Ibu Dina tadi, kalau kita menyasar distorsi atau kesalahan berpikirnya, distorsi kognitifnya, berarti kita bisa gunakan pendekatan kognitif, kayak misalnya kognitif behavior therapy, CBT gitu ya, dan masih banyak lagi intervensi-intervensi yang lain yang bisa kita gunakan. Betul. Kalau memang dibutuhkan penanganan lebih lanjut, itu boleh dihubungi ke psikolog terdekat. Betul. Biasanya sih mereka kalau pengalaman ya, teman-teman yang menyadari mereka sudah mengalami gangguan seksual, di awal sekali dia menghubungi psikolog itu mereka minta jaminan seberapa prevalensi keberhasilannya. Nah, balik lagi itu tergantung tahapan dan perlu kerjasama sih itu ya. Kerjasama dari tahapan-tahapan tadi, perlu keterbukaan dari si yang bersangkutan gitu. Terus apalagi kalau di distorsi kognitif itu luar biasa, harus meluruskan apa yang sudah sekali, dan itu harus komit. Karena biasanya sudah terjadi itu belief di sana, udah ya kan terjadi udah mengakar betul. Iya, susah untuk meluruskannya, dan itu susah, tapi bisa mungkin ya. Tapi tadi tidak hanya di tangan psikolog sebenarnya keberhasilannya itu, tapi di tangan yang bersangkutan itu malah justru lebih besar. Iya. Itu. Ada lagi tadi apa tadi? Aku tadi lihat kalau seks edukasi katanya. Iya. Sex education itu penting banget ya, dari sedini mungkin ya, Bu Dina ya. Betul. Untuk kan gitu, sesuai dengan usia anak kita harus berikan sex education gitu. Kayak misalnya untuk anak 4-5 tahun, apa sih yang perlu dia tahu? Oh, bedanya perempuan dan laki-laki ini. Ini bagian-bagian tubuh yang nggak boleh dipegang oleh selain orang lain kayak gitu. Ya, itu mungkin seks edukasi ya berpengaruh juga pada akhirnya. Jangan dibayangkan seks edukasi itu kita akan membicarakan ya tadi hubungan seksual dan sebagainya. Ini pernah terjadi, saya ingat dulu sama Bu Yulia ya, 2012 waktu saya ini tesis beberapa kita menawarkan ke sekolah, maksudnya kaitannya dengan seks edukasi anak SMP ya, SMP, SMA. Bahkan pihak sekolah udah langsung reject. Oh ya? Sebelum mereka melihat dalam tanda, biasanya kan kalau kita mau bekerja sama kita lihat dulu memang apa sih Bu yang akan dibahas, karena terbayang tadi seks edukasi tadi mungkin udah langsung reject. Oh nanti justru dengan adanya seks edukasi ini malah mereka pengen mencoba katanya. Padahal kan seks edukasi yang dimaksud mungkin tadi SMP kita hanya memperkenalkan misalnya organ reproduksi, perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Nah kalau ini bertemu jadinya akan seperti apa? Itu kan ada menggunakan, bahkan kesehatan pun teman-teman dokter juga seperti itu. Tapi tadi mungkin istilah seks edukasi ini cukup mengganggu di masyarakat kita yang masih tidak semua orang belum bisa gitu, belum bisa. Mungkin kata-katanya yang diganti ya, apa ya diskusi lagi karena tadi seks itu udah arahnya udah ke hubungan seksual gitu. Padahal kita berbicara namanya seks itu kan jenis kelamin gitu kan. Kita mengenalkan apa pembeda, apa bagaimana dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau ditanya seberapa perlu sekali.
mereka dari sedini mungkin gitu. Iya, penting sih edukasi Penting. untuk paham juga mana sih yang seks yang dibenarkan oleh norma dan dibenarkan oleh agama gitu ya, dalam kaitannya dengan bagaimana dia memahami moral-moral yang berlaku di masyarakat gitu. Betul. Juga penting banget agar dia tahu. Jadi ini juga bahwa, jadi itu mungkin teman-teman di psikologi Islam itu akan jadi lebih kaya sebenarnya kalau mau mengkaji yang bisa mengintegrasikan ini ya. Mengintegrasikan misalnya seks edukasi tapi kita menyampaikan secara Islam seperti apa misalnya di Padu. Itu keren banget tuh kalau udah ada misalnya modulnya seks edukasi. Itu bisa masuk di klinis atau di pendidikan atau di sosial. Iya, semua secara umum psikologi akan terpakai gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau penelitian bikin modul aja nih untuk sex education secara menurut psikologi Islam gitu ya, Bu Dina ya. Ada Bu Mahdia tuh yang sudah bisa jadi jadi pembimbingnya. Ya, pembimbing itu. Mungkin ini berapa menit lagi? Sekitar 5 menit lagi kayaknya. Mungkin ada yang bisa kita simpulkan dari bincang sore tentang fenomena fetish permintaan dari HMJ kali ini. Oke. Apa ya yang banyak sih tadi yang kita bahas ya, akhirnya sebenarnya tidak fokus pada fetishisme aja gitu. Karena kebetulan aja ini yang lagi mencuat saat ini. Ya. Mungkin kalau kita berbicara melihat kalau dari sudut pandang teman-teman, karena ini yang ngadain teman-teman HMJ Psikologi Islam ya, teman-teman, pesan saya sih apa yang kita terima, informasi yang kita terima itu tidak langsung ikut menjudge, itu satu. Yang kedua, perlu juga kita kaji secara ilmiah dan banyak hal sih. Mungkin ya salah satunya mungkin dengan berbincang dengan ahli misalnya ya, dengan ahli gitu. Terus yang kedua, kita juga perlu waspada karena ini banyak sebenarnya terjadi yang mungkin tadi tidak semua orang terbuka akan hal ini. Nah, ketika kita tadi mengkaji ketika kita mempelajari lebih dalam dan sebagainya, ketika kita menemukan ada yang kira-kira kok kayaknya agak aneh nih, misalnya kok kayaknya ada ini nih. Bisa sih sebenarnya itu di apa namanya? Mungkin kalau kita menolong langsung belum bisa, tapi minimal kita waspada. Waspada ini yang seperti apa, Bu? Waspada maksud saya gini, karena banyak kalau kita berkaca pada kasus yang sekarang lagi saat ini, itu justru banyak korban kan sebenarnya yang iya aja tapi tidak mempertanyakan ini untuk apa, ini apa dan sebagainya, tidak menangkap keanehan-keanehan yang terjadi gitu ya, karena memang mungkin dia berkedok tadi untuk penelitian dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang teman-teman mungkin harus lebih asah. Nah, di sekitar kita tuh banyak sebenarnya. Di sekitar kita banyak, jadi kalau misalnya waspada itu dalam arti jangan sampai kita menjadi korban misalnya, atau jangan sampai juga tadi kita satu lagi yang perlu digarisbawahi, biasanya hal-hal seperti ini ada komunitasnya, Bu Mahdia. Betul. Ada komunitasnya, jadi jangan sampai secara sosial kita tertular. Kalau kita berbicara, kalau kita menganggap ini satu penyakit, kalau di sosial ya, ada namanya patologi sosial. Nah, jangan sampai kita masuk di dalam situ tertular secara sosial tadi gitu. Nah, biasanya itu ada perkumpulannya, kayak yang dulu sering mengirim foto lewat itu jaringan. Foto misalnya foto kaki, foto apa gitu, itu sudah itu. Dan itu jaringan. Oh ya, saya lupa pernah menangani kasus ini, tapi kemarin sudah sampai ke kepolisian. Tapi aku tidak ngikutin sampai ke kepolisiannya karena aku serahkan kepada pihak orang tuanya seperti apa gitu. Nah itu sih, jadi kita harus lebih waspada, teman-teman yang psikologi harus lebih aware terhadap hal ini. Kalau dirasa misalnya orang dekat perlu bantuan, ayo dibantu dengan apa yang kita bisa, konsultasikan di di orang-orang yang profesional di bidangnya gitu ya. Seperti itu. Itu sih pesannya. Apalagi ya pesannya? Penelitiannya sih lebih oke nih.
Ayo, penelitiannya. Ini ada Ustadz Mubarak, nih Bapak Mubarak. Ya, mungkin nanti tema selanjutnya boleh terkait dengan seks edukasi secara psikologi Islam atau menyorot penyimpangan seksual dari sisi sudut pandang Islam ya. Betul. Oke, menarik nih nanti dibahas bersama Ustadz Mubarak. Terima kasih Pak Mubarak sudah bergabung. Oke, Pak Mubarak nunggu kita. Iya, apa? Maaf ya Pak Mubarak, agak telat sedikit apa banyak ya? Atau sudah selesai, jangan-jangan. Oh iya ya. Iya ya. Oke, ya karena berhubung saya dan Ibu Dina mau rapat, mudah-mudahan belum selesai rapatnya dan bisa bergabung. Hai Kakak Abel. Halo Kakak Abel, kata Teteh ya sekarang ya. Teteh Abel. Iya. Teteh Abel. Udah. Fenomena fetis ini adalah bukan fenomena baru sebenarnya. Jadi fetis itu udah lama. Di DSM-5 orang, para ahli menyusun DSM-5 itu pasti berdasarkan berbagai penelitian. Dan artinya fetis ini memang sudah lama sekali ada. Sudah ada ya banyak. Hanya aja di Indonesia mungkin baru terblow up karena itu tadi, karena ada kasus viral itu gitu. Akhirnya yang nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi ini sisi positifnya bagus juga, artinya orang-orang jadi lebih terbuka tentang fenomena psikologi ini gitu, problem psikologi gitu. Jadi problem psikologi itu nggak hanya cuma stres, depresi, kecemasan dan lain sebagainya gitu, enggak, tapi yang fantasi berbeda, fantasi yang katakanlah khas gitu setiap orang, kemudian itu dia tidak bisa kontrol, itu akan bisa menjadi dasar bahwa dia mengalami gangguan parafilia itu tadi gitu, kalau terkait dengan seksualnya gitu. Jadi itu tadi sih sama seperti Ibu Dina, mungkin lebih aware, artinya bukan kita pada akhirnya, apalagi untuk kita yang paham ya, bukan pada akhirnya kita menghindar, mendeskripsikan ya orang-orang seperti itu. Justru orang-orang seperti itu harus dibantu. Tetapi itu tadi, kalau kita aware dengan problem psikologi tertentu, kita akan tahu langkah apa yang harus kita tempuh. Kalau kita tidak bisa menangani sendiri, silahkan dirujuk, disadarkan gitu. Kadang-kadang orang-orang dengan gangguan fetis ini dia nggak sadar bahwa yang dia lakukan itu penyimpangan atau bahkan gangguan. Dia nggak sadar, dia hanya tahu mungkin saya mendapat kepuasan dengan melihat benda-benda mati gitu. Kepuasan seksual saya ya, kepuasan seksual benda-benda mati atau bagian-bagian tubuh tertentu atau apapun itu yang terkait dengan penyimpangan seksual seperti itu. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk Ibu Dina yang hari sama-sama ini, terima kasih kembali. Bersedia selalu live Instagram ya. Instagram banyak banget loh jadwalnya, keren loh HMP bisa dapat jadwal kosong Ibu Dina nih. Jangan seperti itu, karena itu tadi kami sekeluarga masih di rumah aja, benar-benar di rumah aja, yang semua aktivitas di rumah aja kecuali pemenuhan kulkas. Maksudnya berbelanja untuk kebutuhan makan. Itu aja keluar rumah, selebihnya benar-benar di rumah saja. Jadi biar produktif dari rumah. Ya luar biasa. Jadi kan kapan aja tuh ada terus, mau pagi, siang, sore, malam live Instagram. Wah, luar biasa. Kalau malam lain lagi waktunya. Laptop itu me time ya. Iya betul. Dan disertasi ya. Iya betul. Oke deh. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaps lagi ya Ibu Dina terkait dengan problem psikologi siap. Apapun lah yang terkait, mau itu yang having fun artinya yang positif, yang menggembirakan, atau berbicara tentang ranah psikologi lainnya gitu ya. Terima kasih. Yang penting manfaat. Yang penting manfaat kan ya. Iya, betul. Siap. Terima kasih juga untuk